Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, setelah memamerkan rudal balistiknya, Iran kembali memamerkan kesiapan pasukannya dalam menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam video yang dirilis kanal berita resmi milik pemerintah Iran atau IRIB, terlihat kunjungan pemimpin Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qomar Haidari, ke sejumlah unit di pasukan wilayah perbatasan, saudara. Dalam unggahan tersebut disertai juga tulisan yang menyatakan bahwa pasukan Iran siap menghadapi pertempuran dengan pasukan musuh. Sementara itu, saudara, dari Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran mencegat dan memindahkan 2 kapal ke perairan teritorial Iran karena melakukan pelanggaran di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal-kapal tersebut teridentifikasi sebagai MSC Francesca yang diklaim terafiliasi dengan Israel dan Epaminondas. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi pemerintah Iran, saudara, penangkapan kapal merupakan respons setelah Amerika Serikat sebelumnya menyita 2 kapal Iran yang saat pembicaraan gencatan senjata akan berlangsung di Islamabad. Angkatan Laut Iran menegaskan setiap tindakan yang mengganggu penerapan peraturan di Selat Hormuz akan menghadapi tindakan tegas dan sesuai hukum. نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. Gencatan senjata sepihak yang diumumkan Donald Trump tak membuat kendor tekanan militer AS di kawasan Teluk. Di Selat Hormuz, blokade yang dilakukan kapal-kapal perang Amerika Serikat masih terus berlangsung. Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut tak ada batas waktu gencatan senjata. Ia juga menyebut Presiden Trump puas atas blokade yang dilakukan militer AS di perairan tersebut. Set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. Di tengah tekanan militer Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran bergeming. Dukungan rakyat Iran serta kekuatan militer kembali dipertontonkan. Di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita 2 kapal yang melintas. Menurut media Iran yang mengutip Korps Garda Revolusi Islam, kapal-kapal itu diangkut ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan dokumen dan kargo. Penyitaan ini terjadi di tengah buntunya pembicaraan damai di Pakistan yang belum menunjukkan kemajuan. Iran menilai kurangnya etikat baik Amerika dalam negosiasi dan blokade yang dilakukan Amerika Serikat di Selat Hormuz menghambat negosiasi. Dalam pernyataan yang ditulis dalam media sosial pribadinya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, Republik Islam Iran menyambut baik dialog dan kesepakatan dan terus melakukannya. Pelanggaran komitmen, blokade dan ancaman merupakan hambatan utama bagi perundingan yang sesungguhnya. Dunia melihat retorika yang tak ada habisnya dan kontradiksi antara klaim dan tindakan. Hingga kini belum ada tanda-tanda menurunnya ketegangan di antara Amerika Serikat dan Iran. Pasca blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz, Iran belum menunjukkan kesediaannya untuk memulai kembali dialog yang akan mengakhiri perang.
Dan saudara, kita akan kupas selengkapnya bersama Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Julius Purwadi, pakar hubungan internasional UNPAR. Selamat malam Mas dan Mbak, apa kabar? Sehat selalu? Baik Mbak Aisyah dan juga Mas Julius, selamat malam. Apakah mendengarkan suara saya? Ada Tata di studio? Baik, Mbak Aisyah dan juga Mas Julius. Ya. Oke, baik, suara saya terdengar ya dengan Tata di studio? Ya, terdengar Mbak Tata. Oke, baik. Mbak Aisyah dan juga Mas Julius sudah mendengar suara saya di studio. Baik, saya mungkin akan ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, kita lihat kalau misalnya blokade Laut Amerika Serikat kini meluas hingga luar Timur Tengah. Jadi sebenarnya apa makna strategi ekspansi ini, Mbak Aisyah? Iya, kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini kan berusaha untuk menaikkan leverage ya dari Iran, dan yang kemudian diincar dari blokade ini, yang sebenarnya blokadenya sendiri sebenarnya questionable dari segi hukum internasional, itu adalah ya kesulitan Iran di bidang ekonomi. Jadi memang blokade Amerika Serikat ini spesifik sekali menyasar kapal yang keluar dan masuk dari pelabuhan Iran. Dan kita ketahui sebenarnya Iran ini merugi sekitar 435 juta US dollar per harinya, atau kalau kita akumulasikan ini sekitar 13 miliar US dollar dalam 1 bulan. Itu kan jumlah yang sangat besar. Tetapi pertanyaannya, apakah Amerika Serikat ini bisa punya waktu sekitar 2-6 bulan sampai kemudian efek dari blokadenya ini bisa terasa oleh Iran gitu ya. Nah, di satu sisi sebenarnya kita lihat kemarin blokadenya ini tidak semua kapal dari Iran ini kemudian bisa untuk disita oleh Amerika Serikat. Termasuk diantaranya adalah beberapa kapal yang akhirnya kita ketahui ini sudah masuk ke Samudra Hindia dan sekarang bahkan mendekati Selat Malaka gitu ya. Ini kan sebenarnya salah satu upaya bagi Amerika Serikat untuk bisa melemahkan Iran bagaimanapun caranya gitu. Termasuk diantaranya adalah mengejar kapal-kapal ini gitu ya, sehingga tadi aset-aset dari Iran ini tidak akan kemudian terjual di luar negeri gitu ya. Jadi sebenarnya tujuannya cuma satu, untuk memblokade kemampuan Iran untuk menghasilkan uang agar kemampuan resiliensinya ini bisa berkurang dalam melaksanakan perang berkepanjangan. Oke, baik. Kalau Mbak Aisyah mengatakan kalau Amerika Serikat itu mengincar leverage. Kalau misalnya dari Mas Julius sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang cukup strategi ini cukup efektif Mas untuk dilakukan? Ya, saya sepakat ya. Salah satunya leverage ya. Ini kan menuju perundingan tahap kedua, putaran kedua, dan semua pihak sekarang yang dilakukan adalah gimana nanti memenangkan perundingannya gitu. Dan untuk memenangkan pasti harus punya kekuatan rundingnya ya, daya rundingnya sebelum masuk ke sana. Tapi saya melihat dari sisi yang lain juga gitu ya, bahwa pertama apa yang dilakukan Amerika Serikat itu terutama yang di di Samudra Hindia itu benar-benar tidak masuk akal. Itu secara hukum internasional juga tidak dimengerti ya, dan saya sudah pernah menyampaikan ini tindakan bodoh dari Amerika Serikat gitu. Blokade sampai segitu jauhnya gitu. Itu satu hal, bahwa ini sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ketika kita coba cermati lagi gitu, apalagi yang ditangkap itu adalah kapal Iran yang berhasil keluar dari deteksi. Ini yang saya tangkap, informasi saya tidak lengkap, tetapi ada kapal tanker, ada kapal kargo yang saya kira sangat canggih ya, sehingga tidak terdeteksi oleh blokade Amerika Serikat. Jadi satu tidak masuk akal, satu ada yang lewat dan Amerika Serikat pasti marah. Tapi saya juga nambahin lagi, ini kebingungan Amerika Serikat sebenarnya dengan blokade yang dilakukan. Dan lagi ini bukan strategi sebetulnya. Ini tit for tat nyebutnya ya, melakukan satu tindakan karena ada aksi. Dan aksi itu sesuatu yang tidak terduga, dan untuk sesuatu yang tidak terduga itu dilakukan sesuatu yang tidak terencana. Apalagi Mbak Tata, kemarin kan Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat kan dipecat ya, dan dipecat karena diantaranya berbeda pendapat dengan Menteri Perang si Hegseth itu gitu. Tentu saja yang pecat adalah Donald Trump. Dan ini saya kira dampaknya juga sangat besar ya terhadap moral tentara yang di lapangan.
Nah, lagi ini ketika di tengah-tengah operasi militer, lalu ada pejabat yang sangat strategis kemudian dipecat gitu. Ini makin membuat strategi yang kita sebut blokade itu amburadul. Saya melihatnya seperti itu Mbak Tata, dari perspektif yang lain selain leverage. Oke, Mas Julius bilang kalau misalnya Trump nampak bingung, memang jadi orang bertanya-tanya sebenarnya Trump ini mau akan bawa kemana perang ini. Tapi kalau misalnya Mas Julius lihat sendiri, ini apakah indikasi bahwa Amerika Serikat tuh lagi menggeser medan konflik ini ke jalur logistik global atau bagaimana? Ya, tadi saya nggak yakin ini bagian dari strategi ya. Saya nggak yakin. Termasuk yang hari ini kita dengar atau kemarin ya, kalau di Amerika Serikat kita dengar bahwa Presiden Trump memutuskan perpanjangan senjata tanpa batas waktu. Ya. Juru bicaranya Presiden Trump menyampaikan itu tidak 3 sampai 5 hari, tergantung Trump, terserah Trump. Dan buat saya ini bukan strategi. Ini adalah kebingungan. Ini adalah menunjukkan sikap asli Trump yang oleh salah satu analis hubungan internasional atau ekonomi internasional delusi gitu ya. Menyikapi apa yang dilakukan oleh Iran. Iran sekarang sedang memainkan genderangnya. Dan Presiden Trump kelihatannya tidak siap ya dengan irama genderang yang dimainkan oleh Iran, ini Mbak Tata nih. Jadi ini adalah pilihan yang terpaksa dilakukan gitu ya, yang dilakukan oleh Amerika Serikat kalau sampai dia memperluas blokadenya seolah-olah itu ya gitu, mengejar siapapun yang lolos dari blokade gitu ya, termasuk dengan mematikan sistem radarnya gitu supaya tidak terdeteksi. Ini kan apa yang saya sebut tadi bukan strategi lah itu gitu. Itu kebingungan di lapangan yang menunjukkan bahwa mereka tidak siap dengan rencana-rencana strategis, Mbak Tata. Oke, kalau Mbak Isa gimana? Kalau Mas Julius melihatnya itu sebagai kebingungan bukan strategi. Jadi sifat aslinya Trump terlihat nih. Sementara juga memang kita tahu Amerika Serikat tujuannya adalah untuk melumpuhkan ekonomi dari Iran. Jadi ini bisa dikatakan juga apakah indikasi bahwa Amerika Serikat lagi menggeser medan konfliknya ke jalur logistik global, Mbak Isa? Iya, saya rasa memang Amerika Serikat ini hanya merencanakan sampai Epic Fury ya, dan Epic Fury itu sebenarnya itu 3 hari di awal peperangan ini dari tanggal 28 sampai tanggal 31 dengan harapan setelah pelaksanaan Epic Fury yang disertai dengan Roaring Lion itu masyarakat Iran ini mengambil alih dan kemudian bisa ya menjatuhkan pemerintahan mullah yang saat ini sedang berkuasa di Iran. Tetapi kan itu gagal total. Jadi Epic Fury is no longer here. Nah, yang kita lihat sekarang sebenarnya strategi Amerika Serikat pasca Epic Fury itu sebenarnya improvisasi gitu ya. Jadi mereka melakukan apa yang bisa dilakukan untuk tetap bisa menjaga dominance mereka di dalam peperangan tersebut. Tapi kan sebenarnya perkiraannya meleset. Pertama, rezimnya tetap bertahan, lalu yang kedua, Iran yang sebenarnya dihadapkan dengan peperangan simetris yang diserang melalui siege warfare, akhirnya dia berusaha untuk menarik peperangan tersebut ke protracted war atau perang berkepanjangan gitu. Yang menarik di sini Iran ini kan menggunakan strategi-strategi yang cukup menarik di dalam unconventional warfare. Di antaranya adalah menggunakan ya ekonomi sebagai tools dan kemudian juga persepsi masyarakat gitu. Sehingga dampaknya ini bisa mengarah langsung ke dalam stabilitas politik global maupun politik dalam negeri Amerika Serikat gitu. Jadi saya rasa di sini Amerika Serikat tadi kita sudah bicara tentang leverage, tetapi di sini Amerika Serikat ini sadar betul kalau mungkin dia memang unggul secara taktikal ya, secara militer. Amerika Serikat ini jauh lebih besar di bidang angkatan udara, angkatan lautnya juga dia lebih besar. Nah, tetapi permasalahannya yang namanya power itu kan selalu kontekstual gitu ya. Jadi kadang-kadang power itu bisa berguna ketika kemudian menghadapi peperangan yang sifatnya simetris. Tetapi di dalam payoff matrix dari asymmetric warfare, kita lihat bahwa serangan yang dilakukan secara langsung kepada kemudian pertahanan yang dilakukan secara tidak langsung itu akan hampir pasti kita lihat hasilnya ini akan menguntungkan pihak yang bertahan gitu. Apalagi kalau pihak yang bertahan ini sudah mengeluarkan tadi ya strategi-strategi di bidang lain ya, termasuk yang dilakukan oleh Iran sekarang di bidang ekonomi dan kemudian di bidang politik dan persepsi masyarakat gitu. Nah, saya rasa sebenarnya Amerika Serikat sekarang kebingungan karena dari sisi strategi mereka keok sekarang, jujur habis-habisan gitu. Pertama kita lihat ya harga minyak di Amerika Serikat sekarang sudah melambung tinggi ya, sekitar 4 sampai 5 USD per gallon, lalu kemudian LNG juga ini bertambah
ya, belum lagi kita bicara tentang harga pangan, pelaksanaan industri dan lain-lain. Ini juga sebenarnya semuanya ya menjadi sulit bagi masyarakat Amerika Serikat karena sudah berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka, gitu. Nah, di sisi lain kita lihat Donald Trump juga membutuhkan sebenarnya assurance untuk bisa membuktikan kekuatan politiknya. Jadi sebenarnya blokade ini dilakukan sebagai improvisasi untuk bisa menyeimbangi ya kemenangan Iran di bidang strategis gitu. Karena selama ini kita lihat ya sebenarnya Amerika Serikat mau tidak mau dia harus mencari exit ramp untuk bisa menyelamatkan dirinya dan kemudian mengakhiri perang ini dengan cara paling tidak memalukan bagi Amerika Serikat. Oke, Mbak Aisyah, Anda dari tadi menyebut kalau ini adalah improvisasi. Jadi mungkin bisa kita katakan apakah ini menjadi bumerang sendiri apa yang sudah dilakukan oleh Amerika Serikat, strategi-strategi yang dilakukan menjadi bumerang sendiri bagi negaranya atau bagaimana? Of course, ada elemen kontraproduktif di dalam strategi blokade Amerika Serikat. Kan kita lihat sebenarnya tujuan AS ini adalah memblokade ya kapal-kapal perdagangan justru yang kemudian keluar dari Iran. Baik itu sebenarnya shadow fleet Iran, yang mana kita tahu itu sebenarnya melanggar hukum internasional juga ya. Dan kemudian juga kita tahu di sana ada juga kapal yang secara resmi keluar gitu ya dengan izin dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Nah, saya kira di sini sebenarnya Amerika Serikat ini kenapa kemudian ini menjadi kontraproduktif? Karena pertama, yang kemudian sekarang menjadi hal kritikal bagi Amerika Serikat adalah menstabilkan harga energi di pasar global, gitu ya. Ini yang menjadi permasalahan utama karena kelangkaan yang kemudian ditimbulkan oleh perang ini itu sangat luar biasa. Nah, kita sebagai gambaran, Iran tadinya hanya menguasai sekitar 4% dari total perdagangan minyak dunia. Sekarang dengan Selat Hormuz, Iran itu menguasai hampir 20% dari total perdagangan minyak dunia. Jadi Iran ini sekarang ini bisa dianggap sebagai superpower di dalam perdagangan energi. Sebagai gambaran, Amerika Serikat sebagai produsen terbesar itu hanya memproduksi sekitar 16-18%. Rusia sebagai peringkat kedua itu sekitar 11% dan Arab Saudi sekitar 10,5%. Itu kan sebenarnya sebuah keuntungan besar bagi Iran untuk bisa menguasai perekonomian tersebut. Nah, ada alasan kenapa Amerika Serikat ini kemudian berusaha untuk memberikan waiver 30 hari kepada Iran terkait sanksinya di bidang energi dan juga kemudian mencabut sanksi dari Rusia. Jawabannya adalah untuk bisa menstabilkan suplai minyak global sehingga harganya ini bisa menjadi lebih stabil. Karena kita tahu sekarang meskipun sekarang sudah diumumkan ceasefire yang sepihak diumumkan anehnya oleh Amerika Serikat karena harusnya ceasefire itu diumumkan oleh kedua belah pihak melalui hasil perundingan gitu ya. Nah sekarang kita tahu harga minyak itu 92 USD per barel gitu ya. Tapi kan sekali lagi harga ini masih sangat tinggi dibandingkan dengan kondisi sebelum perang ini terjadi sekitar 60-70 USD per barel gitu ya. Dan ketika Amerika Serikat melakukan blokade dan mencegah minyak Iran yang 4% itu masuk ke pasaran, yang ada adalah ini strateginya akan kemudian berbalik kepada Amerika Serikat terlebih dahulu. Karena sekarang Donald Trump ini dikejar waktu gitu ya. Dia harus membuktikan tadi kepopuleran Republikan sebelum pemilu sela ya dan kemudian legitimasi terkait perang ini dan bagaimana kemudian dia bisa memanage image-nya yang sudah kemudian jadi sangat buruk di dalam negeri gitu ya. Ditambah lagi dia harus menstabilkan harga-harga karena Donald Trump ini sebenarnya punya 3 janji politik ketika dia maju sebagai presiden. Yang pertama itu terkait masalah penutupan border ya dan pengetatan imigrasi. Yang kedua ini adalah menghentikan semua perang di level internasional. Dan yang ketiga, ini kita tahu sebenarnya dia akan bilang bahwa semua harga ini akan turun. Dan Donald Trump saat ini tidak bisa memegang 2 dari 3 janji politiknya. Jadi ya, secara langsung ini akan sangat berdampak buruk sebenarnya oleh Amerika Serikat sendiri dan malah kemudian merugikan Amerika Serikat. Oke, Mbak, juga dari tadi Anda membahas tentang energi dan lain-lain, tapi saya masih mau ke Mbak Aisyah dulu. Jadi bagaimana dia melihat dampak political leveraging ini kedua belah pihak dalam perang tanker ini? Mungkin dari tadi Mbak menjelaskan tentang untuk Amerika. Jadi dampak terburuknya apa nih Mbak terhadap Amerika internalnya sendiri akan hal ini? Ya, saya kira dari segi internal ini perpecahan sudah lama ada ya. Bahkan kita lihat tidak hanya dari
dari Donald Trump dan kemudian G-Defense, yang kita lihat sebenarnya G-Defense sendiri sekarang sudah berusaha untuk menghentikan peperangan ini dan mencari exit ramp yang paling cepat untuk bisa menghentikan ini. Nah, fokus G-Defense sekarang juga lebih mengarah ke arah Eropa dan memulihkan ya hubungan diplomatik di antara Eropa dan Amerika Serikat. Nah, di sisi lain kita kira, nah selama perang ini berlangsung ya kurang lebih di minggu ke-5 atau ke-6 ini, nah kita kan bisa melihat bahwa di Amerika Serikat sendiri sudah banyak jenderal-jenderal yang kemudian dipecat oleh Hegseth gitu ya, karena adanya perbedaan pendapat. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadi concern ini adalah imperial overstretch dari Amerika gitu ya. Karena sekarang Amerika Serikat sudah menggunakan hampir 45% dari total stockpile misalnya dia gitu ya. Nah, belum lagi kita bicara tentang penarikan teknologi-teknologi pertahanan yang ada di kawasan Indo-Pasifik dan kemudian Eropa. Kita sudah dengar bahwa THAAD system di Korea Selatan itu ditarik ke Timur Tengah oleh Amerika Serikat. Sekarang ada wacana terkait Patriot system di Polandia itu mau ditarik juga ke Timur Tengah. Nah, pertanyaannya apakah Amerika Serikat sekarang masih mampu untuk bisa melindungi seluruh dunia ya, sebagai tanda kutip ya, quote on quote dia hegemon gitu ya, untuk power projectionnya. Sementara kita tahu sebenarnya sekarang kekuatan Amerika Serikat itu semakin menipis gitu. Nah, di sisi lain kita kira Iran ini kemudian cukup berbeda. Iran ini memiliki rate produksi yang sebenarnya cukup tinggi. For example, kita ambil ya Shahed drone misalnya, yang kemudian memiliki rate produksi sekitar 50-100 unit per bulannya. Itu kan sebenarnya rate produksi yang sangat tinggi. Nah, Amerika Serikat mengalami hal yang kemudian berkebalikan dengan Iran, di mana kemudian rate penggunaannya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rate produksinya gitu. Nah, sekarang saya kira banyak sekali suara-suara yang kemudian bertentangan dengan pemerintah Trump saat ini gitu ya, yang berusaha untuk kemudian mengadvise presiden untuk bisa ya melakukan negosiasi dengan lebih civil. Tetapi pada akhirnya kita lihat sebenarnya karakteristik kepemimpinan Trump ini sangat unik gitu, karena meskipun tadi ya banyak sekali kemudian political advisor dan military advisor yang sudah bilang bahwa ini akan merugikan Amerika Serikat, Trump tetap mengambil keputusan untuk maju. Dan ini sebenarnya menjadi hal yang cukup mencengangkan sebenarnya di dalam peperangan ini. Oke, saya juga akan menanyakan pertanyaan yang sama ke Mas Julius, tapi kami akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV.
blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Breaking News Kompas TV kami lanjutkan saudara bersama saya Tata Nova Siliana. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Gedung Putih menyebut perpanjangan gencatan senjata ini diberikan untuk menunggu proposal atau tawaran dari Iran dalam perundingan nanti. Juru bicara Gedung Putih, Caroline, bilang Trump memberi ruang bagi para pemimpin Iran menyusun proposal baru untuk perundingan nanti. Caroline mengklaim saat ini ada perpecahan internal di pihak Iran antara kelompok garis keras dengan kelompok pragmatis. Amerika akan menunggu sebuah proposal utuh dari pihak Iran. Selama menunggu tersebut, gencatan senjata dengan Iran dipertahankan. Tetapi blokade laut dan operasi Economic Fury tetap dilanjutkan. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues. And the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. Sementara hingga kemarin, Iran belum memastikan untuk melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara di stasiun TV Iran, saudara juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menegaskan belum ada keputusan final apakah Iran akan hadir atau tidak dalam perundingan di Islamabad. Salah satu alasannya adalah karena Iran menilai Amerika terus melakukan pelanggaran gencatan senjata. Salah satunya adalah blokade laut dan penyitaan kapal-kapal Iran oleh pasukan Amerika. اصلا میتونم عرض بکنم که تصمیم نهایی اتخاذ نشده برای اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم. دلیلش هم روشن هست. این به منزله بی تصمیمی نیست. دلیل این وضعیت این هست که ما با پیام‌های متناقض، رفتارهای ضد و نقیض، وزیر محترم امور خارجه توییتی زدن و اعلام کردن که در همون قالب ایران تعهدات خودش رو انجام خواهد داد. خب واکنش طرف مقابل چه بود؟ واکنش این بود که بله خیلی تشکر میکنیم از ایران، اما ما به محاصره دریایی ادامه میدیم. خب محاصره دریایی میدونید هم طبق حقوق بین الملل یک عمل خلاف هست و هم نقض صریح تفاهم آتش بس بود. در ادامهش تعرضی که به کشتی تجاری ما صورت گرفت. Dan saudara, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Aisyah Kusuma Sumantri dan juga Julius Purwadi. Tadi sebelum
jeda, saya sudah membahas bersama Mbak Aisyah tentang bagaimana political leveraging antar kedua belah pihak ini. Saya akan ke Mas Julius. Kalau Mas Julius melihatnya seperti apa, Mas? Tadi Mbak Aisyah bilang kalau misalnya Donald Trump ini dikejar waktu, kemudian perpecahan juga sudah terjadi. Tapi kalau misalnya di sisi Iran, malah sebaliknya, reproduksinya tuh cukup tinggi begitu. Kalau Mas Julius melihatnya seperti apa? Ya, saya berangkat dari yang disebut Mbak Ica, improvisasi ya, bukan strategi. Nah, yang dibayangkan Trump dengan aksi militer di Iran ini kan mirip-mirip, harusnya ya dibayangkan Trump kan mirip seperti yang dilakukan di Venezuela. Satu malam beres gitu ya, satu malam beres, itu maunya Trump kan. Tapi ternyata gitu, ini sudah hari keberapa ini ya, memasuki bulan ketiga ya, sudah 2 bulan. Tapi ternyata belum beres juga gitu. Itu sesuatu yang unexpected ya oleh Trump. Kok bisa terlalu panjang seperti ini? Apalagi dampaknya kan juga luar biasa ya. Biasa kalau misalnya kita bilang bahwa perang pasti akan ada dampaknya gitu. Dan dampaknya harusnya terukur. Strategi itu kan didesain sedemikian rupa supaya dampaknya masih bisa dibatasi. Dampak yang pertama yang waktu itu kita proyeksikan pasti di minyak. Tetapi nggak kebayang, tidak seperti sekarang gitu ya. Kalau perangnya hanya 1 malam atau 3 hari yang dibayangkan, mungkin tidak seluas ini. Apalagi setelah Iran melakukan kontrol ya atas Selat Hormuz. Nah itu kan jauh lebih luas gitu, dari 80 US dollar per barrel sekarang menjadi 101, ada yang menghitung 105, dan kita khawatir bisa jadi 115 ke depannya kalau seperti ini terjadi. Jadi tadi kalau disebut Trump bahwa saat ini posisinya menunggu proposal dari Iran yang unified gitu ya, itu alasan saja Mbak Tata ya, itu alasan yang dibuat-buat oleh Amerika Serikat. Dia nyebut bahwa ada perpecahan internal di Iran antara kelompok moderat dengan IRGC ya gitu, Garda Revolusi Iran, itu kan disebut oleh Trump ya. Kita tunggu gitu ya, dan terserah sampai kapan waktunya gitu. Nah itu saya kira tidak benar ya, itu tidak benar, dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa improvisasi lagi, alasannya jadi improvisasi juga gitu ya, dan seolah-olah Trump berkomunikasi dengan Trump yang lain atau bayangannya atau ilusinya, itu hal yang semakin meyakinkan bahwa ini bukan strategi tapi ini improvisasi. Tergantung apa yang dilakukan oleh Iran gitu ya, dan kemudian Trump melakukan sesuatu yang sifatnya improvisasi. Nyatanya kan nggak benar bahwa ada perpecahan internal di kalangan pejabat-pejabat strategis Iran. Yang terjadi justru mereka sangat solid ya, dan kalau tidak solid tidak seperti hari ini. Betul itu Mbak Tata. Oke, berarti Anda sepakat Iran semakin solid, sementara kebalikannya terjadi pada Amerika, begitu ya. Dan kita juga melihat begini, Mas Julius, kalau kita lihat strategi dari kedua belah negara ini tentu berbeda. Kalau misalnya Amerika memang mau melumpuhkan ekonomi Iran, kemudian kalau misalnya Iran mungkin lebih ingin menghabiskan sumber daya dari Amerika Serikat. Kita juga tahu kedua negara ini mungkin sudah mengalami kelelahan dari perang yang terjadi dari akhir Februari hingga hari ini masih terus on off, gencatan senjata dan lain-lain. Tapi ini bisa kita katakan apakah ini adalah indikasi bahwa salah satu pihak itu sudah mendekati strategic threshold yang berbahaya, Mas? Ya itu mungkin ya, strategic threshold yang berbahaya itu sangat mungkin sekali gitu. Dan itu ketidakpastian yang sedang kita hadapi dan resikonya sangat besar ya. Itu harus diakui ya gitu. Nah, saya mau menekankan di aspek ini, mundurnya Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat, John Pelan, itu kan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dari strategi Amerika Serikat. Nah, strategi Amerika Serikat itu apa? Blokade. Tetapi John Pelan melihat blokade ini terlalu dekat dengan garis pantai, kira-kira itu 200 km. Dan kalau kita ngomong 200 km, cukup rudal jarak pendek ya, yang mengempurnya, drone-nya dalam waktu hitungan mungkin menit ya bisa nyampe ke sana. Termasuk kalau nanti dilakukan ranjau laut dikirimkan, itu sangat risikonya sangat tinggi untuk pasukan Amerika Serikat yang ada di teluk Oman saat ini. Ini berbahaya gitu. Lalu kemudian dari sisi efektivitas dari blokade ini juga diragukan oleh Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat. Nah, kalau komandannya melihat dan ragu-ragu terhadap apa yang dilakukan,
Eh, itu artinya apa? Artinya bahwa yang dilakukan ini hanya ada di otaknya Presiden Trump ya, membayangkan bahwa semua akan berjalan sesuai dengan yang ada di benaknya Donald Trump. Itu ngeri ya. Gitu. Tapi dari sisi Iran kan sangat tidak setuju dengan blokade pasti gitu ya, dan apalagi dibingkai dengan konsep atau instrumen gencatan senjata. Gencatan senjata itu kan artinya jeda secara kemiliteran, tapi pada saat yang sama gitu Iran menangkap ini untuk melumpuhkan perekonomian Iran. Itu benar ya, itu benar banget. Dan berbahaya untuk Iran. Semakin lama kita tersenjata, semakin tidak jelas gitu ya situasinya. Itu sangat berbahaya. Oke. Ya, mungkin saya sedikit nih tadi silakan Mbak Aisyah. Sama Mas Julius, tadi sebenarnya terkait masalah Iran ya, kita sering kali kemudian membahas mengenai kemudian bagaimana Iran unggul sebenarnya dalam perang ini. Tetapi kita harus paham bahwa ya ada hal yang berbeda nih terkait misalnya unggul secara strategis dan kemudian unggul secara militer. Nah, kita lihat sebenarnya Iran ini memang hancur-hancuran juga sebenarnya secara militer, dan kita ketahui sebenarnya dari segi fasilitas ya, ini Iran itu sudah mengalami kehancuran yang cukup besar gitu. Termasuk diantaranya ada 4.000 gedung sipil yang saat ini hancur gitu ya, termasuk 528 unit komersial, dan kemudian ada 3 rumah sakit, dan belum lagi kita bicara tentang kemudian fasilitas pengolahan oil, minyak juga ya, dan kemudian pabrik petrokimia. Nah, seperti yang kita tahu ini South Pars yang menghasilkan 85% dari total produksi petrokimia di Iran itu juga kemudian telah hancur, dan itu menjadi salah satu sebenarnya intervening faktor kenapa Iran mau turun di perundingan yang pertama. Nah, tadi saya sebenarnya cukup menarik ini ketika dibilang bahwa Iran ini memang juga sebenarnya bukan negara yang kebal gitu ya. Karena maksudnya kita lihat di sini sebenarnya Iran juga dia sakit ya. Dia menerima pain dan punishment dari Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain sebenarnya Iran ini berusaha untuk membayar ya kemudian kekurangan di bidang militer ini dengan kemudian keunggulan-keunggulan lain di bidang strategik yang seperti kita tahu sebenarnya ini sangat efektif gitu ya dalam kemudian menekan Amerika Serikat. Khususnya karena dia paham betul bahwa peperangan ini itu tidak hanya kemudian tidak disenangi oleh komunitas internasional, khususnya aliansinya sendiri sebagai salah satu superpower terbesar dari Amerika Serikat, tetapi juga dari dalam negerinya, di mana ini juga menjadi amunisi bagi partai oposisi Amerika Serikat, apalagi kalau sudah menghadapi ya pemilu selak nanti gitu. So I think ya di dalam waktu dekat ini mungkin kita bisa melihat bahwa Iran ini akan tetap bersikukuh untuk ya mempertahankan pendapatnya bahwa kalau misalnya Amerika Serikat tidak mundur ya dan tidak melepas blokade, Iran sampai sekarang tidak akan mundur sebenarnya, tidak akan mau untuk melakukan perundingan gitu. Oke, dan juga kalau misalnya dari perspektif geopolitik nih Mas dan Mbak, mungkin saya masih ke Mas Julius dulu. Jadi blokade ini lebih efektifkah dibandingkan dengan opsi militer langsung kalau misalnya memang kedua-duanya sudah mengalami luar biasa kehancuran atau mungkin sudah banyak yang terbuang ya dari panjangnya perang ini. Jadi lebih efektif mana Mas? Apakah lebih mendingan opsi militer langsung atau blokade ini sebenarnya efektif juga? Ya, saya awalnya berpikir seperti Mbak Aisyah ya, bahwa secara militer memang sudah luar biasa dari Amerika Serikat. Dan ini saya nyebut liciknya Amerika Serikat sejak gencatan senjata dimulai di 8 April ya. Dia melakukan pergerakan kemiliteran, mengirim kapal-kapal perangnya. Sekarang sekira ada 12 sampai 15 ya, termasuk 2 carrier gitu. Lalu kemudian destroyers ya. Itu yang saya melihat memang hitungannya cukup unggul ya gitu. Dan saya melihat bahwa kemampuan militer Amerika Serikat seperti yang ada di sekitaran Selat Hormuz itu melebihi yang diperlukan untuk melakukan blokade. Itu saya lihat gitu. Itu artinya sebetulnya agresi kapan-kapan bisa dilakukan. Tergantung moodnya Presiden Trump ya, kapan dia akan deklarasikan. Itu kan sudah disampaikan melalui juru bicara presidennya. Nah, tetapi apakah betul ketika itu nanti invasi dideklarasikan, strategi militer dilakukan itu akan dengan cepat juga gitu. Dan saya lagi kembali ke Menteri Angkatan Laut yang tadi mundur gitu. Dia sendiri meragukan bahwa satu blokade akan efektif, tapi dia juga meragukan tentang kemampuan Amerika Serikat untuk memenangkan perang dengan sangat cepat. Kan hitungannya harus cepat ya. Di laut pertama yang akan dihadapi gitu, tentu saja Iran sudah siap untuk melakukannya gitu.
Disebut kapal-kapal angkatan laut Iran juga sudah dihancurkan, berkali-kali Trump menyebut itu. Faktanya memang betul ada sebagian, gitu ya. Tetapi masih ada cukup saya kira. Dan strateginya Iran itu kan berlapis ini, sangat berlapis. Yang pertama pasti nanti di garis pantai. Sebelum masuk sampai garis pantai, yang saya sebut tadi, drone akan diluncurkan. Lalu kemudian rudal-rudal. Dan posisi saat ini saya membayangkan bahwa setiap kapal perang Amerika Serikat itu sudah jadi sasaran target, sudah dikunci nih, sudah lock nih. Gitu. Tetapi bayangan saya Iran tidak akan memulai. Moga-moga tidak akan memulai serangan. Serangan akan dilakukan jika Amerika Serikat melakukan serangan, dan itu kan dalam hitungan detik. Satu rudal meluncur atau satu pesawat tempur Amerika Serikat tinggal landas, pada detik itu juga gitu rudal akan diluncurkan. Apakah efektif ya belum tentu ya, belum tentu. Tapi ini kan strategi yang pertama yang dilakukan oleh Iran. Lalu kemudian kalau misalnya tidak berhasil, misalnya Iran menahan di garis pantai, lalu akan masuk kemudian. Dan ini lapisannya banyak sekali ya, lapisannya banyak sekali. Jadi Menteri Angkatan Laut berhitung benar ya, berhitung benar ini keselamatan personil tentara Amerika Serikat yang sedang terlibat dalam blokade. Memadai nggak gitu ya, aman nggak ya, cukup ada garansi bahwa mereka aman nanti kalau rudal dari Iran dilakukan gitu ya. Ya dari sisi geopolitik tadi sebut Mbak Isa dengan sangat jelas, trik dari ujung-ujung itu sudah kebaca oleh angkatan laut Iran. Dan angkatan laut Iran juga ada dua kelompok ya, yang konvensional dan kemudian yang garda revolusi Iran yang pakai gaya perang yang sangat cepat dengan speedboat gitu ya, yang bergerak sangat cepat, lalu didukung oleh submarine-nya yang termasuk di dalamnya buatan Rusia gitu. Ini satu hal yang belum keluar, ini masih di pangkalan angkatan lautnya Dewan Revolusi Iran. Nah ini kan hitung-hitungan yang harus dicermati benar ya gitu. Dan saya kira saya memahami kenapa Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat yang sudah puluhan tahun berkarir di bidang strategi perang laut itu mundurkan diri karena berhitung ini. Dan Trump menurut aku frustasi. Trump menurut saya frustasi melihat ini. Gimana pun dia kan selalu mencat yang tidak sepakat dengan dia gitu. Tapi ketika yang dipecat adalah pejabat yang sangat strategis di tengah-tengah operasi yang sedang dilakukan, dampaknya luar biasa. Saya berharap gini Mbak Tata ya, tidak perlu nunggu perundingan. Ya, saya berharap tidak perlu nunggu perundingan. Sudahlah, Trump lalu nge-tweet gitu ya. Amerika Serikat sudah menang, rezim sudah ganti gitu ya. Kemampuan memproduksi persenjataan Iran saya kira sudah lumpuh gitu, dan tidak mungkin dibangun dalam sangat cepat. Selesai gitu ya. Dan itu for the sake gitu, untuk kepentingan Trump sendiri ya, dan Partai Republik menyiapkan pemilihan sela gitu di bulan November. Itu mungkin yang terbaik, dan terbaik juga untuk dunia ya, termasuk kita ya, Mbak Tata ya. Harga BBM non subsidi kan sudah naik ya, dan semua orang sekarang menunggu gitu ya. Selesai perang, dibuka kembali Selat Hormuz seperti semula, dan Iran saya kira akan tulus ya, saya ikhlas kembali ke situasi sebelum perang. Moga-moga gitu ya segera berakhir, dan berakhirnya tidak terlalu panjang dengan cukup tweet kan, menyerang dengan tweet gitu ya, lalu mengakhiri juga dengan tweet, tetapi tetap dignity lah gitu supaya tidak kehilangan muka. Oke, baik, Mas Julius juga menarik tadi ya. Mbak Isya, saya mau minta opini Mbak Isya lagi nih. Tadi Mas Julius juga mengatakan kalau misalnya mundurnya Menteri Angkatan Laut itu menunjukkan strategi yang salah dari Amerika. Kemudian Mbak Isya juga mengatakan sebenarnya Iran ini juga menahan pain begitu dengan segala kehancuran yang sudah dirasakan oleh Iran atas serangan bertubi-tubi dari Amerika, yang mana Amerika Serikat juga kerap kali melanggar janjinya gencatan senjata masih terus dan lain-lain. Sudah 9 kali ya Mbak, kalau tidak salah. Betul, sudah 9 kali, itu cukup banyak dari akhir Februari. Betul, koreksi kalau saya salah, kalau tidak salah 9 kali. Nah itu sampai kapan kira-kira Iran mungkin masih bisa bertahan untuk menahan semua itu, sementara sebenar-benarnya Iran juga mungkin tidak sekuat itu kah?
Ya, jadi begini, dari awal memang Iran ini kan sebenarnya memproyeksikan perang ini menjadi perang jangka panjang gitu ya. Jadi yang diinginkan oleh Iran itu bukanlah sebuah kemenangan decisive melalui medan tempur. Karena dia sadar betul kekuatan militer Iran ini sebenarnya berada jauh di bawah Amerika Serikat ya sebagai negara hegemon. Dan bahkan di bawah Israel, karena anggaran pertahanan Israel itu sekitar 6 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Iran, sesuai data dari IISS. Nah, tetapi kan kita lihat bahwa Iran ya dia belajar dari PLO dulu dari Yasser Arafat bahwa ada kok strategi yang bisa dipergunakan untuk melawan aktor-aktor yang lebih besar gitu ya. Termasuk diantaranya adalah ini kita bicara tentang yang namanya perang asimetrik. Itu ada yang namanya payoff matrix system di dalam perang asimetrik. Bagaimana kemudian interaksi antar aktor ini itu harus ya kemudian didasari oleh kemudian apakah dia melakukan serangan yang secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, Iran ini sadar betul kalau dia berhadapan secara langsung satu lawan satu dia akan kalah gitu ya. Secara militer pasti akan kalah telak. Nah, tetapi ketika Iran ini berusaha untuk kemudian mengulur perangnya terlebih dalam jangka waktu yang lama, maka kemudian sebenarnya Amerika Serikat ini akan sangat dirugikan dan sejarah menunjukkan perang yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama ini akan lebih merugikan negara besar yang bersistem demokrasi. Karena apa? Pertama, ini kita lihat bahwa negara demokrasi ini masih memiliki masyarakat yang berperan sebagai konstituen politik yang bisa melakukan check and balance ketika negaranya melakukan sebuah kebijakan yang merugikan negara. Nah, yang kedua kita lihat di sini, ini tidak berkaitan dengan existential threat bagi Amerika Serikat. Kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah ini kenapa? Ya, dari awal sampai akhir sebenarnya tujuan Amerika Serikat, strategic objectivenya selalu berubah setiap minggunya gitu ya. Dari mulai kita bicara tentang nuklir, lalu kemudian pergantian rezim, lalu kemudian pendanaan axis of resistance, dan masih banyak lagi. Sampai terakhir kan kita bicara ini stagnannya, sticking pointnya di Selat Hormuz. Padahal itu sebenarnya merupakan kayak corrective measure aja dari retaliasi yang dilakukan Iran atas serangan Amerika Serikat gitu. Nah, pada akhirnya kan kita lihat ya Amerika Serikat sendiri sekarang berada di dalam posisi yang sekarang sebenarnya susah gitu ya karena sekarang tekanannya betul dalam negeri efektif nih berarti apa yang kemudian dilakukan oleh Iran dan ini tidak hanya terjadi di di perang Iran saja, di perang Afghanistan ini terjadi juga, lalu kemudian di perang Vietnam ini juga terjadi di tahun 70-an. Jadi sebenarnya yang diincar oleh Iran itu adalah kemenangan dengan tipe seperti itu. Oke, berarti sebenarnya tidak perlu ada klaim menang dari Iran, namun dengan melihat lawannya cukup sulit begitu ya untuk meluluhlantahkan Iran dengan sebenar-benarnya, itu juga udah bagian dari kepuasan dari Iran. Oke, kita akan bahas lagi tapi kita akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV.
have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Masih bersama saya Tata Novasiliana di Breaking News Kompas TV, Saudara. Angkatan Laut Iran mencegat dan memindahkan 2 kapal ke perairan teritorial Iran karena melakukan pelanggaran di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran mengatakan kapal-kapal tersebut teridentifikasi sebagai MSC Francesca yang diklaim terafiliasi dengan Israel dan Epaminondes. Garda Revolusi Paramiliter Iran mengatakan 2 kapal yang diserang di Selat Hormuz kini berada dalam penguasaan pasukan dan sedang dibawa ke Iran. Kapal MSC Francesca dan Epaminondes disita Iran setelah sebelumnya Amerika Serikat menyita terlebih dahulu 2 kapal Iran saat masa gencatan senjata masih berlangsung. Garda Revolusi Iran menyatakan kapal tersebut diduga beroperasi tanpa izin dan melakukan pelanggaran berulang, membahayakan keamanan maritim dan bermaksud untuk keluar dari Selat Hormuz secara diam-diam. امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. Saudara, Presiden Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan tetap melakukan blokade ekonomi di Selat Hormuz dengan Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline, menyebut Trump belum menetapkan tenggat waktu untuk menerima proposal Iran selama masa gencatan senjata. Namun, Trump meyakini Iran berada dalam posisi yang lemah karena Amerika masih melakukan blokade ekonomi di Selat Hormuz. Set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. Konflik Amerika Serikat dan Iran meningkat usai marinir Amerika Serikat memblokade Selat Hormuz dan mengintervensi kapal-kapal dari dan menuju pelabuhan Iran. Sekretaris Pers Gedung Putih menyatakan selama gencatan senjata, blokade Selat Hormuz tetap berlaku. Blokade dinilai sukses mengusir kapal yang bergerak ke dan dari pelabuhan Iran.
Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. Sejak blokade laut dilakukan Amerika Serikat, Iran bersumpah akan membalas tindakan Amerika. Iran mengatakan aksi blokade dan pencegatan kapal oleh militer Amerika Serikat sebagai pembajakan. Terbaru, Iran menembak dan menyita 2 kapal di Selat Hormuz. Televisi pemerintah Iran pada Kamis menayangkan video penyitaan 2 kapal di Selat Hormuz oleh Angkatan Laut Iran. Penyitaan ini terjadi ketika upaya pembicaraan damai Iran dan Amerika Serikat di Pakistan belum ada kemajuan lantaran Iran menilai kurangnya itikat baik Amerika dalam negosiasi. Para pejabat Iran mengatakan 2 kapal disita di Selat Hormuz pada 22 April setelah kapal-kapal itu dianggap membahayakan keamanan maritim. Data Marine Traffic menunjukkan 3 kapal, Epaminondas, Euphoria, dan MSC Francesca berlayar di dekat selat pada hari Rabu. Euphoria terlihat berlayar menjauh sementara MSC Francesca dan Epaminondas tetap berada di dekat pantai Iran. Menurut media Iran yang mengutip Korps Garda Revolusi Iran, mengatakan kapal-kapal itu diangkut ke perairan teritorial Iran untuk memeriksa dokumen dan kargo mereka. IRGC mengklaim MSC Francesca adalah kapal yang terafiliasi dengan Israel. Sebelumnya militer Iran mengatakan berada dalam kondisi siaga penuh dan siap melancarkan serangan balasan jika Amerika Serikat dan Israel kembali melakukan agresi. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras dan pasukannya berada dalam kesiapan 100% dan siap bertindak kapan saja. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Meski aksi saling cegat dan penyitaan kapal dilakukan di perairan sekitar Selat Hormuz, Iran belum menyatakan kesediaan untuk berdialog dengan Amerika Serikat soal akhir perang. Dan saudara, kita akan kembali menyambung perbincangan kita dengan Aisyah Kusuma Sumantri, Senior Indo-Pasifik Strategic Intelligence, dan juga ada Julius Purwadi, Pakar Hubungan Internasional Unpar. Mas dan Mbak, kita lanjut tadi pembahasan kita, tapi yang lebih menarik kita akan bahas selanjutnya tentang Trump yang melakukan perpanjangan deadline. Ini apakah Anda melihatnya menunjukkan adanya exit strategi atau justru kebuntuan? Karena tadi Mbak Aisyah juga mengatakan kalau misalnya ini kebingungan dan juga improvisasi. Jadi dengan perpanjangan ini juga menunjukkan kebingungan, Mbak Aisyah. Ya, saya kira di sini saya bisa memberikan 3 skenario yang berbeda ya. Jadi ini ada trajektori terkait kemudian bagaimana perang ini akan berakhir. Yang pertama kita lihat, ini kalau misalnya kondisi di Selat Hormuz ini semakin memanas, kita kira ini bisa jadi sebenarnya peperangan ini nanti akan beralih ke battle terrain di laut gitu ya, di kawasan selat tersebut gitu. Apalagi kita tahu sekarang sebenarnya ini sudah mulai ada blokade yang dilakukan, dan blokade itu kan sebenarnya merupakan salah satu act of war gitu. Kalau misalnya seandainya ya terjadi kemudian retaliasi yang saling berulang dan saling bertumpuk, dan bahkan ini sudah melibatkan kekuatan militer ya, maka ini kemungkinan besar perang ini akan kembali menaiki escalation ladder ya, sehingga kemudian nanti tensinya akan semakin tinggi. Apalagi kita sudah mendengarkan sebenarnya kemarin pernyataan-pernyataan terkait bagaimana Iran telah melakukan replenishing ya dari stockpile misilnya, dan Amerika Serikat juga kemudian dia menyatakan bahwa kemudian dia siap untuk berperang dengan Iran. Jadi ini cukup menarik. Nah, lalu yang kedua, nih skenario yang kedua, ini adalah skenario di mana kemudian baik Amerika Serikat dan Iran ini kembali ke meja perundingan. Tetapi skenario yang kedua ini harus digarisbawahi bahwa ini akan bisa dilakukan kalau masing-masing negara itu sama-sama menurunkan egonya. Ya, kita tahu bahwa kemarin Iran sudah sempat membuka Selat Hormuz secara total ketika terjadi gencatan senjata di antara Israel dan pemerintah Lebanon gitu. Dan ini kan sebenarnya disambut baik oleh komunitas internasional. Tetapi permasalahannya memang Amerika Serikat yang tidak mau melepaskan blokadenya, ya. Nah, kita lihat ini
lagi-lagi ini merupakan strategi yang kontraproduktif dengan kemudian keinginan Amerika Serikat di awal gitu ya untuk bisa mendapatkan deal melalui meja diplomasi gitu. Karena Amerika Serikat sadar bahwa ketika dia tidak melakukan blokade ini, leverage-nya itu akan menurun drastis gitu sehingga Iran tetap memiliki upper hand lagi. Tapi ya kita lihat di sini Amerika Serikat pada akhirnya tetap berada di dalam pihak yang dirugikan gitu. Jadi apa yang dilakukan untuk bisa mencapai titik kedua ini adalah menurunkan ego ya, khususnya Amerika Serikat, menghentikan blokade dan kemudian berusaha untuk melakukan confidence building measure agar negosiasinya itu bisa tercapai. Yang kedua itu. Nah, skenario ketiga mungkin ini juga skenario yang lumayan ajaib ya menurut saya gitu. Ketika kemudian tadi ini adalah skenario di mana kemudian negara-negara ini akan tetap melakukan gencatan senjata sampai akhir gitu ya. Kita bisa lihat bahwa kemudian baik itu Iran dan Amerika Serikat itu akan terus berada di dalam kondisi status perang, tetapi mungkin ya ini tidak akan ditindaklanjuti karena Amerika Serikat sendiri juga sadar kalau misalnya dia kembali ke meja perundingan atau kembali berunding dengan Iran gitu ya, maka kemudian dia akan ya hanya merevisi ya aspek-aspek yang menjadi kemudian tindakan retaliasi dari Iran gitu, sehingga tidak ada nih kemudian aspek tujuan baru yang kemudian sudah tercapai. Nah ini kan sebenarnya menarik ya ketika kita membahas tentang tiga strategi tersebut gitu, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan di mana kemudian ya perang ini tidak akan selesai sampai akhir, hanya kemudian mungkin degree of intensity-nya saja yang berkurang, tetapi pada hal fundamental ini tidak akan kemudian terjadi. Nah, dari tiga skenario tersebut, saya kira yang paling memungkinkan ini sebenarnya itu adalah skenario kedua, gitu ya. Dan ini adalah skenario paling positif karena bisa menghasilkan perdamaian. Tetapi kan permasalahannya sekarang, pertanyaannya apakah Donald Trump mau kemudian untuk menurunkan ego dan bisa membuka akses bagi Iran untuk bisa menormalisasi perekonomiannya ya, dan kemudian juga melepas cadangan minyaknya untuk bisa stabilizing harga minyak dunia gitu kan. Ini yang susah gitu. Kita bermain dengan kemudian ego pemimpin dunia versus sebenarnya tujuan strategik dari negara tersebut. Oke. Nah, saya bisa tambahkan. Silakan Mas Julius. Ini poin yang sangat penting ya. Dan itu menjelaskan kenapa Iran tidak mau datang kemarin di detik-detik terakhir yang harus Islamabad ya, bahwa Iran belum melihat egonya Trump itu turun ya gitu, dan Iran juga melihat sangat jelas gamblang bahwa posisi Amerika Serikat masih maksimalis. Ini kan perundingan kedua itu harusnya kan turun lah ya, turun ke middle. Kalau isunya misalnya terkait pengayaan uranium gitu ya, sekarang Amerika Serikat harusnya tidak lagi melarang sama sekali gitu. Mungkin kasih sinyal dulu bahwa mungkin memberikan kesempatan, tapi dalam jangka waktu tertentu. Ini kan diskusi yang muncul, dan Iran saya yakin sudah menemukan jawaban alasan sangat kuat bahwa ego itu tidak diturunkan ya, dan posisi Amerika Serikat tetap maksimalis. Dan ngapain datang ke perundingan kalau posisi Amerika Serikat masih begitu. Tapi saya izin boleh kembali ke pertanyaan Mbak Tata tadi. Ini apakah senjata itu merupakan apa tadi itu? Exit strategi. Atau buntu ya. Gitu. Kebuntuan, betul. Ya. Nah, kalau saya melihat itu dua-duanya bisa, dan saya mengikuti pengamat-pengamat Amerika Serikat, salah satunya juga menekankan ini exit rem namanya gitu ya. Ada sesuatu yang pada akhirnya Trump harus berpikir rasional. Biaya perang sangat tinggi, biaya politiknya jauh lebih tinggi, dan itu resikonya jangka panjang, sangat panjang untuk Trump, dan itu merugikan Republikan, Partai Republik. Jadi saatnya untuk exit strategi itu salah satu, dan banyak saya kira pengamat internasional melihat itu. Tapi saya mau berangkat dari buntunya dulu gitu. Sebetulnya kan buntu juga. Kaget ya, Amerika Serikat kaget ketika Iran tidak mau berunding, tidak memutuskan mengirim delegasinya ke Islamabad. Itu kaget betul. Padahal dari sisi Amerika Serikat kan menggebu-gebu. Jedevan sudah siap berangkat itu hari Senin kalau nggak salah. Lalu diralat, berangkatnya Selasa pagi gitu ya. Diralat lagi ya, seperti itu. Artinya mereka kaget juga dengan posisi Iran yang tadi ternyata membaca dengan sangat taktis posisi dari Amerika Serikat. Mbak Tata dan Mbak Ica. Jadi setelah Iran menolak gitu ya, atau dalam proses penolakan perundingan, Presiden Trump kan mengundang pejabat strategis ke Gedung Putih ya gitu. Maunya diskusikan apa nih berikutnya, dan ini kelihatan buntunya.
Karena sampai pertemuan berakhir tidak ada keputusan gitu. Yang akan dilakukan adalah memperpanjang masa gencatan senjata atau menyerang. Nah, harusnya kan simpel ya, karena sudah berkali-kali di media sosial Trump menyebut bahwa akan melakukan serangan, menghabisi Iran, gitu, jembatan, infrastruktur, gitu ya, fasilitas energi, gitu, semuanya kan, tapi kan tidak dieksekusi, gitu, itu bersyukur. Dan tapi keputusannya pada waktu itu, dan ini lagi buntu di antara para pejabat strategis, buntu di Presiden Trump adalah akhirnya keputusannya adalah serahkan Trump untuk ngambil posisinya gitu. Dan akhirnya kan Trump ambil keputusan lewat media sosial ya, diperpanjang gitu atas permintaan Pakistan ya gitu. Atas permintaan Pakistan, mohon jangan menyerang gitu ya, mohon diberikan waktu kepada Iran untuk menyusun unified proposal yang unified gitu, dengan alasan karena ada perpecahan di Iran. Dan lagi ini buat saya menunjukkan bahwa mereka gagap ya menyikapi posisi Iran gitu, yang tidak mau berunding. Oke. Mas Julius, berarti ini kalau misalnya kita bisa lihat, saya juga penasaran. Jadi Anda melihatnya seberapa alot sebenarnya negosiasi antara dua negara ini sampai akhirnya mungkin nanti ada capai kata sepakat? Karena tadi Mbak Aisyah bilang ada 3 skenario nih. Kalau menurut Mbak Aisyah, salah satunya yang paling memungkinkan dan paling positif adalah kembali ke meja perundingan. Tapi ternyata bisa terbaca ya, akhirnya dengan Iran tidak mau datang. Jadi apakah itu ego dari Amerika juga tersenggol akan hal itu? Ya tersenggol lah ya, tersenggol dan kelihatan banget ya, termasuk dari wajah bicara Presiden tadi, ngomongnya kan nggak jelas sebetulnya. Ada emosi, tapi ada kekhawatiran. Ini kalau saya membaca wajah yang ngomong gitu ya, kelihatan ya gitu. Ada kecemasan yang saya perhatikan tadi dari juru bicara perempuan tadi itu ya gitu. Nah, terkait dengan negosiasi ya, seperti apa? Kan banyak faktor yang menentukan apakah negosiasi bisa berhasil. Tadi Mbak Ica kan nyebut bahwa nurunkan ego, dan bahasa kita adalah dari posisi maksimalis ke menengah. Itu kan salah satu faktor. Tetapi di sisi lain kita juga lihat isunya kan memang sudah alot dari awal ya, sudah sangat alot dari awal. 15 poin yang diajukan Amerika Serikat, 10 poin yang diajukan oleh Iran, itu kan tidak mudah gitu. Dan 2 isu yang paling besar kan terkait dengan pengayaan uranium dalam, kalau kita lihat perspektif Amerika Serikat, nggak boleh sama sekali. Dan ini kan kampanye Amerika Serikat untuk melegalkan perangnya. Ini ada negara yang punya keinginan untuk mengembangkan senjata musnah massal, dan itu existential threat untuk semua negara gitu di dunia ini. Jadi mari kita cegah gitu ya munculnya negara ini. Ini kan itu yang dilakukan, dan itu harus dimulai dari kemampuan pengayaan uranium. Nah, tahun 2015 kan sudah dilakukan negosiasi juga ya, tetapi waktu itu juga disepakat gitu. Akhirnya disepakat juga ada diizinkan pengembangan pengayaan uranium, tapi dengan level yang sangat terbatas ya. Yang sampai meyakinkan bahwa tidak mungkin Iran akan mengembangkan senjata nuklir dengan kapasitas yang terbatas tadi. Itu kan di JCPO di tahun 2015. Saya kira kita sudah banyak diskusi tentang itu. Nah, itu satu, isunya alot gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah tentu saja negosiatornya. Negosiatornya kan juga keras-keras semua ini gitu. J.D. Vance, kemudian Jared Kushner, kemudian Steve Witkoff, yang selalu bicara dengan perspektif transaksional gitu ya. Transaksional, tetapi kecenderungannya kan sangat dominan ya. Kita lihat di perundingan pertama kan one-sided negotiation. Amerika Serikat cenderung mendikte apa maunya gitu ya. Dan itu kelihatan banget ketika Iran menyampaikan hal yang sama. Dan situasinya akan sama nanti di perundingan kedua. Kalau itu terjadi akan tetap sama perilaku Amerika Serikat. Negosiator Amerika Serikat keras. Jangan lupa negosiator dari Iran juga sangat keras ya. Ketua parlemennya ini kan yang sudah bernegosiasi cukup lama. Dia sangat konservatif gitu. Beberapa kali juga memimpin negosiasi terkait dengan Lebanon gitu ya, isu Lebanon. Dan dia cukup keras ya, sangat konservatif gitu ya. Jadi yang kedua ini negosiatornya keras. Lalu yang ketiga mediatornya. Nah ini mediatornya sekarang kan Pakistan ya. Ini mulai muncul kritik dan kita udah diskusi di mana-mana. Mirip-mirip sama event organizer ya Mbak Ica ya. Jadi tugas dia adalah menyediakan tempat itu nyaman gitu. Lalu kemudian semua pihak bisa berpikir jernih gitu ya. Bisa terbuka gitu, siap memoderasi isu-isunya. Itu kan teorinya gitu ya, dari seorang mediator. Tapi tidak cukup. Untuk isu-isu yang sangat alot gitu, kita perlu mediator yang bukan sekedar menyediakan tempat gitu ya, lalu kemudian menjadi penghubung di antara dua pihak.
tetapi bisa mengambil posisi gitu ya, termasuk kemudian merumuskan rekomendasi kepada semua masing-masing pihak. Itu kan harusnya ya. Nah, kalau kita kembali berkaca ke 2015 untuk isu pengalihan uranium, waktu itu kan didukung oleh P5 ya, negara anggota tetap di KPBB plus Jerman. Nah, seperti itu kira-kira ya kalau kita bicara soal harusnya ketika isunya alot, negosiatornya keras, lalu perlu mediator yang cukup kuat juga. Mungkin Pakistan agak kewalahan untuk satu ini gitu. Sehingga yang dia lakukan adalah kesannya memaksa Iran, yo berangkat dong gitu ya. Kalau kamu tidak mau berangkat nanti kamu dikesankan anti diplomasi gitu ya, menentang perundingan dan kamu memilih jalan militer. Itu kan ini apa yang disampaikan oleh mediator Pakistan gitu, dan justru Iran agak tersenggol kelihatannya, bukan cuma Trump yang tersenggol, Iran juga bisa tersenggol gitu. Kamu perundingan pertama tidak netral gitu ya. Nah ini syarat lagi berikutnya bahwa mediator juga harus netral, dan ada kecenderungan ternyata Pakistan tidak senetral yang diharapkan oleh Iran. Nah banyak saya kira ya Mbak Tata persyaratan yang dibutuhkan untuk mediasi berhasil ya yang dilakukan oleh Pakistan, terutama untuk isu-isu yang sangat berat gitu. Memaksa menurunkan ego itu satu ya, dan itu butuh orang yang butuh mediator yang saya kira harus keras juga ya gitu, punya assertiveness gitu yang sangat tinggi. Nah saya khawatir itu tidak dimiliki oleh Pakistan. Ya jujur harus ngomong itu ya gitu. Ya, tapi apakah benar ganti ya? Harus ganti ya. Mungkin Mbak Ita bisa nambahin apa harus ganti ini sudah nanggung nanti perang sudah lama 40 sekian hari atau 50 sekian hari, nunggu nyari lagi ya. Baik. Ya, itu akan mundur lagi gitu ya. Baik, Mas Julius dan juga Mbak Ica, ini semakin seru. Jadi kita harus ganti nggak nih mediatornya atau bagaimana? Tapi tentu kita akan bahas. Kita akan jeda sejenak dulu. Tetap di Breaking News Kompas TV. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages.
a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tata Novasiliana. Saudara, sebelum gencatan senjata berlaku, tentara Israel melakukan operasi ke infrastruktur Hizbullah di Dibin, Lebanon Selatan. Selama operasi, Saudara, Israel mengklaim telah menghancurkan 70 target dan melumpuhkan lebih dari 20 pasukan Hizbullah. Militer Israel menegaskan akan terus menjalankan operasi untuk memperkuat garis pertahanan di Lebanon Selatan. Seorang jurnalis Lebanon tewas pada hari Rabu dalam serangan udara Israel terhadap sebuah rumah di Lebanon Selatan. Jenazahnya baru ditemukan usai 6 jam tertimbun reruntuhan. لا تزال فرق الدفاع المدني تبحث عن مفقودين بجهود مشتركة من العثور على جثماني الشهيدين سليم مغربي Inilah sepenggal cuplikan perjalanan liputan Amal Khalil, seorang jurnalis asal Lebanon yang tewas saat menjalankan tugas meliput perang Israel-Hizbullah di Lebanon Selatan. Amal yang terjun ke lapangan kala perang Israel-Hizbullah meletus pada 2 Maret 2026 menjadi korban serangan udara Israel di desa Al-Tiri bagian selatan. Serangan tersebut menghancurkan rumah tempat Amal Khalil dan rekannya Zainab Faraj berlindung. Khalil dan Faraj tewas dalam serangan tersebut. Jenazah Amal Khalil baru bisa dievakuasi tim penyelamat setelah 6 jam tertimbun runtuhan bangunan karena militer Israel terus menyerang petugas evakuasi. Jenazah Khalil pun baru bisa dievakuasi pada tengah malam. Israel menyerang desa tersebut karena mengklaim ada beberapa orang yang diduga melanggar gencatan senjata dan membahayakan pasukan Israel. Israel membantah menargetkan jurnalis dalam serangan udara tersebut. Kematian Amal Khalil menjadi catatan kelam pembunuhan terhadap jurnalis di tengah upaya negosiasi Lebanon-Israel yang akan kembali digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Selain itu, kematian Amal Khalil juga menambah daftar jurnalis yang tewas di Lebanon menjadi 9 orang sepanjang tahun ini. Saudara, warga Beirut terpecah menjelang putaran kedua pembicaraan langsung antara Lebanon dan Israel yang akan digelar di Washington DC, Amerika Serikat. Mereka menolak dan mengkritik gagasan pertemuan dengan Israel. Dan saudara, kita akan kembali sambung untuk perbincangan kita dengan Aisyah Kusuma Sumantri, senior Indo-Pasifik Strategi Intelijen, dan juga Julius Purwadi, pakar hubungan internasional UNPAR. Mas dan Mbak, kita lanjut lagi tadi. Kalau misalnya Mas Julius bilang untuk capai kesepakatan masih jalan panjang, masih banyak yang harus dilakukan, masih banyak yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga di Pakistan kemarin, Pakistan sebagai negara mediatornya juga belum bisa untuk membantu mencapai kata sepakat antara Iran dan juga Amerika Serikat ini. Apakah mungkin opsi mengganti mediator bisa dilakukan, Mbak Aisyah? Menurut Anda bagaimana?
Ya, jadi saya rasa sebenarnya Pakistan ini kan dipilih karena memang ada alasan ya mengapa kemudian Pakistan ini apa namanya bisa menavigasi gitu. Yang pertama kita lihat dari segi sebenarnya kedekatan politik. Meskipun tadi Mas Yulius sendiri juga bilang sebenarnya tidak senetral itu ya. Tetapi at the very least dia bisa masuk ke Iran ya, dia bisa masuk ke Amerika Serikat, dia juga dekat dengan beberapa negara besar lainnya seperti misalnya China gitu ya. Dan kemudian Pakistan ini juga merupakan negara nuklir dan bahkan satu-satunya negara nuklir yang sebenarnya mayoritas penduduknya itu beragama Muslim gitu ya. Jadi ini merupakan salah satu representatif ya bahwa Pakistan ini memiliki apa namanya leverage dalam menjadi mediator di sini. Tapi di sisi lain kita lihat juga sebenarnya ada negara-negara lain yang menyokong terjadinya mediasi ini. Ada Arab Saudi, ada Mesir dan kemudian ada Turki. Ketiga-tiganya ini sebenarnya sangat concern dengan stabilitas kawasan di Timur Tengah karena mereka akan terdampak langsung terhadap dampak dari stabilitasnya. Nah, tetapi saya rasa di sini Iran ini kan selain mediator, dia dari awal menyatakan bahwa Iran ini membutuhkan negara garantor yang menjamin kalau Amerika Serikat jika melakukan perundingan di masa depan ini tidak akan melanggar isi dari perundingan tersebut, gitu ya. Karena Iran ini sebenarnya memiliki trauma tersendiri terhadap perjanjian dilakukan dengan Amerika Serikat, ya. Pertama di tahun 2015 ya di JCPOA. Lalu kemudian kita lihat ketika kemudian Presiden Obama yang sebenarnya sebelumnya ini sangat mengedepankan diplomasi itu digantikan dengan Presiden Trump ya, akhirnya Trump ini kemudian walk out dari JCPOA yang kita tahu sebenarnya saat itu ya perundingan tentang nuklirnya sebenarnya sudah berjalan dan Iran sudah menyetujui hal tersebut gitu. Nah, lalu kemudian di tahun 2025 kemarin ketika ada perundingan ya, ketika ini perundingan tentang nuklirnya banyak yang sudah disepakati oleh Iran, ini Amerika Serikat juga walk out gitu. Bahkan ketika kemudian Amerika Serikat imposing ya ceasefire secara sepihak, yang duluan melanggar itu adalah Amerika Serikat, termasuk seperti yang apa yang terjadi sekarang ya, blokade ini kan dari AS gitu. Oleh karena itu sepertinya ya memang Iran ini tidak hanya sekedar membutuhkan mediator, tetapi garansi ya bahwa Amerika Serikat tadi ya ini bisa memegang janjinya. Siapa yang bisa melakukan hal tersebut? Saya rasa tidak banyak sebenarnya negara yang mampu menentang Amerika Serikat. Nah, terlebih lagi kita tahu bahwa Amerika Serikat ini juga kan masih merupakan negara dengan kekuatan militer paling besar di dunia gitu. Dia punya angkatan laut paling megah gitu ya, dan kemudian angkatan udara paling canggih gitu. Nah, sementara kemudian negara-negara lainnya itu secara kekuatan militer itu masih jauh di bawah Amerika Serikat. Bahkan China yang dinilai sebagai revisionist state pun begitu. Nah, di sini pertanyaan terkait siapa yang bisa menjadi garantor, saya kira ini tidak hanya kemudian satu negara tumpuannya ya, tetapi harus ada beberapa pihak yang kemudian masuk di sini sebagai penjamin. Yang pertama tadi ya kita sudah sebut China, karena China ini paling memungkinkan gitu. Sebenarnya diinginkan oleh Iran itu ada dua, yaitu China dan Rusia. Tetapi nanti kita bahas Rusia kenapa tidak mungkin dan lebih mungkin China. Yang pertama China ini sangat terdampak dengan konflik di Selat Hormuz, apalagi dengan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ini kan sebenarnya secara otomatis ya akan menghambat sebenarnya pemasukan energi yang didapatkan China. Padahal China ini mendapatkan sekitar 40-50% dari total pasokan energinya itu dari Selat Hormuz gitu. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang ya backhand transaction yang dilakukan antara China dan Iran melalui shadow fleet-nya atau ghost ship-nya Iran gitu ya. Nah, itu bertambah lagi gitu. Nah, lalu yang kedua, meskipun China sendiri menikmati sebenarnya efek dari peperangan ini, diantaranya adalah kemudian vacuum of power Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik, tapi di sisi lain sebenarnya China tidak mau efek dari peperangan ini bisa berlangsung secara terlalu lama dan kemudian masuk dampaknya ke kawasan Indo-Pasifik, karena China sendiri ini membutuhkan stabilitas untuk tetap bisa bertumbuh sebagai negara revisionis gitu ya. Nah, jadi saya kira di sini China ini cukup pas karena saat ini tidak berada juga di dalam konflik terbuka. Nah, Rusia di sisi lain sebenarnya dia lebih suka lagi dengan perang ini kalau bisa berlangsung secara jangka waktu panjang. Karena Rusia ini dia kan sebenarnya memiliki kepentingan masalah Ukraina ya. Dan vacuum of power ya di sana itu akan berdampak sangat signifikan kepada Rusia ketika Amerika Serikat berhenti untuk memberikan dukungan ekonomi, dukungan intelijen, dan kemudian dukungan persenjataan terhadap Ukraina gitu. Lalu kemudian harga minyak yang naik ini akan membuat Rusia juga ini menjadi semakin
kaya secara pemasukan karena Rusia ini untung besar dari harga minyak dan gas yang kemudian naik ya drastis sejak awal perang gitu. Nah, tetapi tadi permasalahan konflik terbuka yang masih dihadapi Rusia, terlebih lagi dengan konfigurasi sistem internasional yang ada di Eropa, saat ini membuat Rusia ini sebenarnya agak sulit untuk bisa dijadikan garantor. Nah, ditambah lagi mungkin ada beberapa negara lain, di antaranya ini adalah Inggris dan Prancis, agar tadi ya ini tidak hanya berat ke satu sisi saja, tetapi kemudian ini bisa berimbang secara struktur internasional. Jadi itu Mbak, saya kira sebenarnya yang sekarang dibutuhkan itu tidak hanya sebenarnya kekuatan dari pihak mediatornya saja, tetapi ada pihak-pihak yang bisa menjamin bahwa agresi-agresi serupa ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Oke, Mas Julius, tadi juga Anda menyebut tentang pengayaan uranium dan lain-lain, di mana kalau misalnya kita lihat Iran ini tidak percaya dengan menyerahkan terkait uranium ini kepada Amerika. Bahkan Iran lebih kayak oh ya udah mendingan gak usah diapa-apain daripada serahkan kepada Amerika. Itu juga apakah salah satu bentuk ketidakpercayaannya? Tadi kalau Mbak Aisyah menyebut ada beberapa negara yang mungkin bisa membantu untuk mencapai kata sepakat, ada Cina, Rusia, Inggris dan Prancis. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah bisa negara-negara ini membuat mungkin Iran menjadi sedikit lebih percaya kepada Amerika? Ya, yang disampaikan Mbak Ica saya sepakat tadi terkait dengan peran penjamin ya, pihak ketiga yang menjamin. Dan ini termasuk diantaranya adalah kalau kesepakatan dibuat gitu ya, ada yang menjamin itu eksekusinya sesuai dengan kesepakatannya. Nah, terkait dengan pengayaan uranium misalnya sekarang kan kira-kira sekitar 300-an kilogram dimiliki oleh Iran. Lalu Amerika Serikat minta supaya itu nanti dikuasai oleh Amerika Serikat. Teknisnya seperti apa pasti nanti dibicarakan berikutnya. Dan Iran kelihatannya kalau itu yang dilakukan, Iran tidak akan mau ya dan akan berkeberatan. Lalu tugas penjamin adalah pihak ketiga ini. Lalu siapa? Ini kan perjalanan yang harus dilalui di dalam perundingan ya Mbak Tata ya gitu. Tetapi tahap yang pertama untuk perundingan kedua pasti secara prinsip dulu gitu. Amerika Serikat mau nggak ya gitu ya mengizinkan Iran mengembangkan pengayaan uranium, tetapi tidak sekarang gitu ya. Maunya Amerika Serikat 20 tahun misalnya gitu suspensinya gitu. Nah itu dulu gitu, mau nggak? Dan Amerika Serikat kan belum mau ya. Dan kalau kita lihat statement dari Presiden Trump, lalu kemudian para negosiator termasuk J.D. Vance gitu, nuklir itu harga mati. Nah, kalau secara prinsip Amerika seperti itu, Iran saya kira tidak mau, termasuk nanti yang teknis ya gitu, yang substantif dulu, lalu tekniknya. Teknis kan termasuk siapa yang akan menguasai, dan di sini peran penjamin. Tetapi mungkin sekarang peran penjamin itu lebih penting adalah ngasih tahu Iran, ngasih tahu dulu, ayo berunding lagi. Ini yang gimana caranya? Saya itu curiga sebenarnya Cina sudah ngontak Iran gitu ya, presidennya kita atau juga kepala parlemen gitu ya, ayo berunding gitu. Ini sebagai satu-satunya pilihan supaya Iran tidak dikecam dunia sebagai pihak yang tidak mau memakai jalur diplomasi. Nah, tetapi tampaknya saya harus mengatakan komunikasinya tidak efektif ya. Seperti di perundingan pertama kan di balik layar Cina sudah memainkan peran itu, memberitahu Iran silakan kemudian berangkat ke Islamabad. Nah, ini peran yang pertama ya, yang seharusnya dilakukan oleh penjamin gitu. Kalau itu dilakukan, Iran bisa mulai perundingan. Tetapi lagi prasyarat untuk berangkat ke putaran kedua akan blokade atas Selat Hormuz dibuka oleh Amerika Serikat. Mau nggak ya gitu ya? Itu urutannya dulu ya, urutannya dulu satu-satu. Kalau mau akan bisa terjadi berikutnya. Ini kelihatannya jalan panjang dan itu bisa menjadi singkat gitu ya. Sesimpel Amerika Serikat mengembalikan kapal Tuskanya gitu ya, berikut dengan krunya gitu, oh ada inisiatif baik. Sesimpel kapal Iran yang kemarin ditangkap di Samudra Hindia dikembalikan, oh ada niat baik. Nah seperti itu. Saya yakin si Iran juga sudah ada itikat baik ya, termasuk membuka Selat Hormuz yang Mbak Aisyah tadi sudah sebut. Itu itikat yang nilainya sangat tinggi ya, sangat mahal gitu ya, untuk sebuah perundingan, dan pihak-pihak ya harus seperti itu, melakukan seperti itu, Mbak Tata ya gitu. Oke, tentu kita juga bertanya-tanya sebenarnya kemana arah dari perang ini akan bermuara, tapi kita jeda sejenak dulu, tetap di Breaking News Kompas TV.
have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. Saudara, kita memasuki paruh terakhir di Breaking News Kompas TV. Masih bersama dengan kami ada Aisyah Kusuma Sumantri, Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Julius Purwadi, Pakar Hubungan Internasional Unpar. Mas dan Mbak, kita akan lanjut, tapi singkat saja. Ini kita sudah masuk ke paruh terakhir. Jadi, kalau misalnya konflik ini semakin meluas, bagaimana Iran menghadapi blokade yang dilakukan oleh Amerika? Dan mungkin apa dampaknya kepada kita yang akan lebih terasa kepada Indonesia? Saya dari Mas Julius dulu, silakan Mas. Ya, dampaknya seperti apa gitu, dan apakah Iran bisa bertahan ya untuk mengelola dampak yang disebabkan oleh blokade. Nah, saya akan memulai dengan apresiasi Iran dulu gitu, bahwa kalau kita tahu Iran adalah negara yang paling banyak dihajar dengan sanksi-sanksi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat, termasuk embargo perdagangan. Itu kan Iran mengalami itu, dan itu dilakukan sejak tahun 1979 ketika terjadi pergantian rejim sebelumnya kan tahun 53 sampai tahun 79, dan itu rejim yang benar-benar disponsori oleh Amerika Serikat. Itu gitu, dan kebayang ya, sekian puluh tahun hidup di bawah sanksi itu, saya kira dampaknya sudah dirasakan luar biasa gitu. Tetapi yang kalau kita lihat gitu, Iran ternyata tetap bertahan nih, sudah tetap bertahan, dan bahkan masih tetap kuat gitu. Kalau kita lihat dia menyediakan beasiswa untuk banyak orang Indonesia dan untuk siswa-siswa di seluruh dunia. Ini kan menunjukkan bahwa dalam situasi tekanan dia masih bisa bertahan. Nah, apakah blokade akan membuat Iran lumpuh gitu ya? Nah, analisa kan memunculkan itu gitu ya. Semakin lama gencatan senjata, semakin panjang batasan Iran untuk melakukan aktivitas ekonomi, terutama yang terkait dengan penjualan minyaknya gitu. Dan ini analisa menunjukkan bahwa akan lumpuh. Dan itu kenapa Presiden Trump percaya diri ya, sangat percaya bahwa blokade berlanjut, Iran akan lumpuh, dan Iran akan kalah gitu, dan akan menyerah pasaran. Itu kan maunya gitu. Tapi saya nggak yakin ya Mbak Tata ya, saya nggak yakin bahwa Iran akan semudah itu untuk dilumpuhkan, melihat pengalaman panjang bertahan dalam situasi yang sangat sulit. Oke, baik Mas Julius, tidak yakin kalau misalnya Iran mampu dilumpuhkan begitu saja. Mbak Aisyah, Anda bagaimana? Ya, kita lihat di sini sebenarnya ada yang namanya strategic patience. Jadi untuk bisa ya mengalahkan sebenarnya political pressure, ini sebenarnya Iran ini bisa memanfaatkan sekali ya banyak strategi-strategi untuk bisa bertahan dari blokade Amerika Serikat. Di antaranya sebenarnya pertama, kita bisa lihat bahwa Iran ini kan melakukan diversifikasi ya dari kemudian rute perdagangannya. Memang tidak sebesar rute perdagangan laut, karena sekarang utamanya pengiriman minyak khususnya itu kan dilakukan melalui jalur laut. Tapi Iran ini memiliki kemudian jalur-jalur darat, di mana kemudian ada railway ya yang
bisa mengirimkan produk-produk Iran ini langsung ke China, ya. Sementara itu, kemarin saya ngobrol dengan senior saya ya, Pak Agung Sasongkojati, yang menyatakan bahwa sebenarnya ada Laut Kaspia juga di situ di wilayah utara, sehingga kemudian suplai-suplai yang dibutuhkan oleh Iran itu juga bisa dikirimkan melalui jalur air ya, melalui jalur laut. Mungkin danau ya sebenarnya ya, jalur laut Kaspia gitu di utara gitu, sehingga kemudian bisa tetap terpenuhi gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat dari segi energi, ini kan sebenarnya Iran itu sekitar ada penyimpanan kalau misalnya sekitar 90 juta barel ya, dari minyaknya itu sebenarnya bisa kemudian mempertahankan kemudian Iran gitu ya, sebelum kemudian ini benar-benar habis. Dan pada akhirnya kita lihat di sini ada beberapa strategi juga, khususnya dari segi kemudian smuggling, karena Iran ini meskipun sudah diblokade di embargo selama 40 tahun, tetapi Iran ini sebenarnya bisa bertahan. Salah satu strateginya Iran ini kan melakukan tadi ya yang namanya shadow fleet atau kemudian ghost ship ya, jadi kapal-kapal yang tidak menggunakan navigasi secara modern gitu ya, masih menggunakan navigasi manual gitu, untuk bisa menghindari radar dan kemudian terdeteksinya melalui kayak sistem komunikasi laut gitu, sehingga kemudian dia bisa mengirimkan hal tersebut. Dan ini yang kemudian menjadi salah satu pemasukan utama Iran ya. Selama ini kan perjanjian dan perdagangan backhand transaction Iran itu paling besar itu adalah dengan China. Nah, yang terakhir saya kira sebenarnya Iran ini bisa melakukan yang namanya asymmetric maritime warfare ya. Jadi melakukan kemudian pertempuran dengan memanfaatkan kemudian drones, lalu kemudian kayak kecil dengan swarm, dengan teknik swarming dan masih banyak lainnya. Intinya harus sabar. Jadi yang namanya strategic patience ini pada akhirnya ini kembali lagi ke aspek ya, siapa yang kemudian bisa lebih lama bertahan, dan ini adalah perang perang urat syaraf gitu. Melihat siapa yang pada akhirnya memiliki ketahanan lebih lama untuk menghadapi ancaman-ancaman yang ada. Oke, baik, terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan juga Mas Julius Purwadi, tentu perbincangan yang sangat menarik ya. Kita tentu tidak ingin perang ini berkepanjangan, bertahan lama, mungkin suatu saat nanti kita juga akan berbincang lagi, tentu tidak membahas tentang perang-perangan. Terima kasih Mas dan Mbak Aisyah Kusuma Sumantri, Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan juga Mas Julius Purwadi, Pakar Hubungan Internasional Unpar. Terima kasih, salam sehat selalu. Thank you. Baik, dan saudara, breaking news Kompas TV kami akhiri, tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya.